Izin Bu, Bu Erna sudah ada, sudah masuk ke room. Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, selamat bergabung Ibu Novita. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Erna. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Bu Trisa. Selamat Ya. pagi, ketemu Apa lagi. Ketemu lagi. Kayaknya lama nggak ketemu Bu Trisa saya. Iya, betul. Ibu sibuk juga. Pura-pura sibuk ini kayaknya. Baik, Ibu Erna, izin mungkin bisa kita mulai ya Ibu? Deh, Ada monggo. Iya. Bapak Tekno yang menyampaikan karena Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna yang kami hormati. Sahabat lama nggak ketemu dengan Ibu Erna. Bapak Ibu sekalian, para peserta pertemuan, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Bu Erna, kami mungkin perlu sampaikan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang melakukan beberapa perubahan, khususnya juga terkait dengan transformasi sistem kesehatan, Ibu Erna. Dan salah satu yang Pak Menteri lakukan adalah menambah satu struktur yang sebelumnya mungkin masuk dalam dalam unit yang belum terlalu spesifik. Nah, saat ini Kementerian Kesehatan mempunyai satu unit yang disebut Pusat Pengembangan Kompetensi ASN. Nah, ini umurnya masih baru, Bu Erna. Jadi tanggal 7 Februari SOTK-nya diwujudkan, diresmikan, dan tentunya sebagai bayi yang baru lahir nih mesti banyak belajar, dan salah satu yang kami ingin belajar adalah dari LAN. Alhamdulillah nih mungkin ke depan akan banyak berkomunikasi dengan Ibu dan tim, Bu Erna dan tim, terkait dengan nanti bagaimana kami belajar dari senior-seniornya atau yang sebelumnya. Ibu Erna di sini dari berbagai disiplin keilmuan, karena memang ini menjadi satu lokus unit yang beraneka. Ada teman-teman asesor di sini, ada teman-teman analis kepegawaian, analis kebijakan, juga adminkes dan teman-teman yang lain, ada psikolog, ada lagi SPKJ, ekonom juga, Bu Erna, dan pada kesempatan ini kami ingin mendapatkan sharing session dari Ibu. Bapak Ibu sekalian, Ibu Erna adalah Kepala Pusat P3K Bangkom. Beliau dulunya beliau dari Universitas Diponegoro dengan jurusan Administrasi Negara, dan beliau juga ambil magisternya dari jurusan Public Policy and Administration dari Flinders University, dan banyak sekali hal-hal yang sudah dijalankan selama beliau menjabat, dan pernah menjabat juga sebagai Kepala Pusat Pembinaan
analis kebijakan. Ini pasti teman-teman PADK selalu berhubungan dengan Bu Erna. Kemudian saat ini beliau sebagai Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN. Bu Erna, kami mohonkan Bu Erna memberikan pencerahan, penguatan pada kami terkait dengan bagaimana nanti kami mengembangkan kebijakan dan hal-hal apa yang harus dikuatkan dalam kaitannya dengan unit kami sebagai pusat Pusbangkom ASN Kementerian Kesehatan. Untuk itu waktu pada Bu Erna kami persilahkan. Ya. Terima kasih banyak Bu Trisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya, salam sehat. Terima kasih banyak. Ini kalau biasa yang ketemu Bu Ella. Kalau Bu Ella udah sering. Mungkin juga kawan-kawan yang lain ada beberapa yang familiar ini bagi saya. Terima kasih banyak atas undangannya kepada saya untuk berdiskusi tentang Pusat Pengembangan Kompetensi ASN. Saya itu kadang mungkin nanti di brief sedikit Bu Ella gitu. Biasanya kan ada Bu Oos. Bu Oos itu di pusat diklat ya, Bu Oos. Kemudian ada Pak Laude di kalau Semarang, Batam, Ciloto gitu, itu Bapelkes balainya gitu. Cuman kadang kalau yang di pusat ini yang saya agak ini hubungannya apa ya? Kalau Bu Oos itu termasuk teknis segala kalau nggak salah ya, akreditasi lembaga teknis dan lain-lain di tempatnya Bu Oos. Tapi kembali lagi ke pusat Bu Trisa, ada Pusat Pengembangan Kompetensi ASN. Kalau saya melihat dari nomenklaturnya saja dulu mungkin ya Bu ya, jadi kelihatannya pusatnya Bu Trisa memiliki tugas, tapi mohon nanti saya dikoreksi kalau saya salah memahami gitu, yang bertanggung jawab untuk pengembangan kompetensi ASN di Kementerian Kesehatan. Jadi keseluruhan gitu, meskipun nanti orkestranya ada tempatnya Bu Oos, ada kalau diklat kepemimpinan di mana, diklat latsar di mana, PKP di mana, teknisnya di mana, mungkin nanti ini bagian dari yang desain besar dari Pusat Pengembangan Kompetensi ASN. Makanya saya ngambilnya yang ingin saya sharingkan dengan kawan-kawan adalah pengembangan kompetensi dan corporate university gitu. Karena kita tahu bahwa pengembangan kompetensi ini menjadi kunci bahkan di prioritas kerja Pak Presiden yang kedua, dia nomor 1 kalau yang periode pertama kan nomor 2 pengembangan sumber daya manusia sebenarnya, tapi kita juga sumber daya manusia dari birokrasi pemerintahan sehingga kita juga menjadi komponen yang penting bahwa ketika perubahan itu terjadi dengan sangat cepat, sumber daya manusia adalah kunci. Selain pelayanan, sistem informasi, dan struktur sumber daya manusia adalah kunci, sehingga pengembangan kompetensinya harus di-manage gitu. Kalau kita mengatakan saat ini sangat kompeten, belum tentu sekitar 1 tahun, 2 tahun ke depan kompeten juga gitu. Dan juga problem yang dihadapi oleh instansi pemerintah sering sekali mungkin masalah anggaran, sebutannya seperti itu, anggaran, waktu, dan lain-lain, sehingga pengembangan kompetensi ini kalah dengan kegiatan rutin yang harus mereka lakukan. Nah, ketika di era perubahan, ketika kita terjebak di situasi rutin, lama-lama kita tidak adaptif, gitu, sehingga pengembangan kompetensi menjadi hal yang sangat penting untuk selalu dikelola. Bahkan World Economic Forum tahun 2020 mengatakan bahwa 50% kompetensi kita itu harus dibuang dan diganti dengan kompetensi yang baru ketika kita berbicara dunia yang selalu berubah gitu. Sehingga ini yang banyak sekali sekarang instansi pemerintah itu yang membuat pusat pengembangan kompetensi gitu. Nah, kalau sebelum sampai pergeseran ini, Bu Trisa, mungkin yang kalau kita membaca mengenai PP 11, kemudian manajemen kinerjanya Permenpan, bahkan Perlan 10 gitu.
ketika kita berbicara pengembangan kompetensi itu kan siklus gitu. Dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kalau dari identifikasi kebutuhan, sering sekali orang itu terjebaknya di gap kompetensi dan gap kinerja. Kebijakan kita bicara seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita cermati lebih lanjut, tidak hanya seperti itu gitu. Kalau saya mengatakan bahwa kalau gap kompetensi, kita membandingkan dengan kompetensi yang ada. Pertanyaannya adalah apakah kompetensi ini masih relevan atau sudah harus berubah. Kalau gap kinerja, kemungkinan problemnya adalah problem kinerja. Pertanyaannya adalah apakah ini berkontribusi dengan prioritas organisasi. Jadi biasanya kalau kami di yang akhir-akhir ini, kalau kita mengidentifikasi kebutuhan, pastikan tiga hal. Ada pendekatan bottom up, ada pendekatan top down. Yang saya sebutkan sebelumnya, gap kinerja, gap kompetensi adalah bottom up. Kita ngetes pegawai kompetensinya ini dia cocok atau tidak. Kinerja kita cek, kinerja organisasi dia di box berapa. Tapi yang top down ini yang sering ketinggalan gitu. Kenapa butuh top down? Butuh karena apa? Kita perlu tahu organisasi kita itu arahnya kemana gitu. IQ-nya kita itu apa gitu. Nah, dari IQ, dari tujuan visi dari kementerian ini, kita tahu mana jabatan-jabatan yang sifatnya kritis. Jabatan-jabatan yang penting untuk mendukung pencapaian visi tadi. Baru diketemukan antara bottom up dan top down. Jadi saya nggak tahu kawan-kawan apakah sudah memiliki critical occupational list dari Kementerian Kesehatan. Nah, kalau ada, data ini di-cross-kan dengan yang bottom up tadi, kinerja dan kompetensi. Menurut saya, akhirnya nanti akan ketemu. Sebenarnya yang benar-benar kritis, menunjang tujuan organisasi, tapi orangnya sedikit atau kompetensinya belum cocok, berarti kebanyakan ya memang perhatian kita lebih ke sana, meskipun 20 JP untuk semua pegawai, tapi ada jabatan-jabatan yang sifatnya harus segera diselesaikan karena menunjang tujuan organisasi harus dilakukan. Jadi mungkin yang pertama itu meskipun tidak ada di paparan saya, Bapak Ibu, saya tadi ketinggalan, tapi biasanya itu. Sering sekali kita hanya mengukur kinerja dan kompetensi, tapi tidak mengkaitkan dengan arah organisasi itu seperti apa. Tahun ini Bapak Ibu di unit saya, kami ada satu prioritas nasional yang menyusun rencana pengembangan kompetensi nasional. Jadi saat ini kami mengidentifikasi jabatan-jabatan kritis secara nasional gitu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan nasional, tapi kondisi SDM-nya belum cukup. Ini sedang kita identifikasi tapi secara nasional. Nah, ini mungkin relatif sama dengan kawan-kawan Kemenkes adalah sebenarnya visi misi Kementerian Kesehatan akan kemana? Jabatan-jabatan yang kritis itu yang mana? Nanti data ini dianalisis dengan data kinerja dan data pemenuhan kompetensi, saya yakin akan menjadi informasi kebutuhan pengembangan kompetensi yang tertata. Mana yang kritikal untuk organisasi, mana yang untuk secara personal harus kita penuhi 20 JP kepada pegawai. Dan kalau kaitannya dengan prioritas dan anggaran, saya yakin yang mendukung organisasi ini yang harus didahulukan gitu. Meskipun 20 JP secara standar juga menjadi perhatian. Nah, tadi sering sekali ketika kita berbicara cara untuk memenuhi need tadi gitu, ketika saya mengatakan nanti terpilah datanya, mana yang kritis bagi organisasi dan mana yang basic gitu. Kalau yang basic ini 20 JP diperhatikan dari sisi anggaran, kalau misalnya anggaran kita tidak mencukupi dengan cara-cara yang basisnya ada anggarannya, ya kita tempuh banyak cara gitu. Nanti di sini kalau dulu paradigmanya kan one way, sekarang menjadi two way. Sebenarnya yang konteks pembiayaan dan lain-lain itu dulu one to many, sekarang many to many. Kalau one to many itu ya ini sumber belajarnya berkomunikasi dengan orang banyak. Kalau many to many adalah semua orang bisa menjadi sumber belajar. Jadi
banyak sekali sumber untuk belajar, nanti bisa didekati dengan mana yang ada pembiayaan dan tidak. Sedangkan untuk kebutuhan yang sifatnya kritis tadi, biasanya sifatnya prioritas gitu. Alokasi anggaran ke sini juga masuk, non klasikal pun juga masuk. Tapi apa namanya, kalau yang kritis ini tidak ditangani atau diperlakukan sama yang basic tadi, saya yakin tidak ada percepatan terhadap pencapaian visi misi ataupun IKU dari kementerian lembaga. Jadi yang pertama ke sana dulu kalau saya identifikasi dari kebutuhannya. Kemudian ini pergeseran paradigmanya sebenarnya ini sudah sering gitu, jadi klasikal non klasikal lah, nanti kalau kita mau membahas ini di bawah juga ada, tapi ini yang ingin kita bawa bahwa fokus dari pembelajaran sebenarnya tidak hanya training. Kalau training biasanya ke Lemdik gitu. Sedangkan kalau learning bisa di mana saja. Nah, ini yang paradigma baru, saya yakin di Butrisa ini yang learning ini pengembangan kompetensi, paradigmanya adalah learning ini jadi tidak hanya training center tapi bisa unit kerja atau experiential learning, mau magang dan lain-lain juga masuk di sini sebagai sebuah program kerja. Makanya saya membawanya Korpu, Bapak Ibu. ASN Korpu ini sebenarnya disebut dari PP 11 yang direvisi ke-17 ketika paradigma bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 JP dalam 1 tahun. Berarti satu orang itu memang berhak 20 JP dalam 1 tahun. Kemudian di pasal 203 PP 17 perubahan 11 tentang manajemen PNS disebutkan pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran tidak integrasi yaitu corporate university. Nah, corporate university ini adalah satu pendekatan yang terintegrasi untuk mendukung manajemen talenta dan tujuan strategis organisasi. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa tujuan strategis organisasi dan manajemen talenta ini penting gitu. Manajemen talenta itu ketika kita sudah tahu tujuan strategisnya apa, butuh jabatan apa, talenta-talenta yang ada di jabatan di situ kondisinya seperti apa. Apakah jabatan-jabatan strategis ini SDM-nya semuanya di box 9? Kalau box 9, nah oke, Bangkomnya mungkin tidak menjadi kritis sekali gitu. Tapi kalau tujuan strategis, talenta-talenta untuk tujuan strategis tadi ternyata masih ada misalnya di box 4, wah berarti kita harus percepatan pengembangan kompetensinya. Jadi ASN Korpu adalah pendekatan sistem terintegrasi dalam hal cara dan juga penanggung jawab. Cara, klasikal dan non-klasikal, penanggung jawab, semua unit kerja dan individu memiliki tanggung jawab untuk pengembangan kompetensi. Nah, ini nanti desain korpunya nanti akan kelihatan ketika kita berbicara klasikal, non-klasikal, dan semua unit kerja dan individu bertanggung jawab. Jadi ini nanti juga bisa kita bahas, dan ini udah sering, saya yakin kawan-kawan, saya mengatakan bahwa cara klasikal dan non-klasikal sebenarnya dikembangkan dari ini gitu. Ketika pembelajaran dulu offline semuanya formal learning, yang jadi top priority, yang idola Bangkom itu dulu yang nomor 3 gitu. Tapi di dalam perkembangannya ketika online masuk ternyata yang nomor 3 ini bisa dipindahkan dengan e-learning ditambah pembelajaran mandiri dan juga komunitas, termasuk yang offline juga sama. Working place learning dan juga dialog sharing juga bisa digunakan secara off learning. Jadi Lombardo 10, 20, 70 ini sebenarnya untuk mengatakan bahwa cara belajar kita itu bisa secara formal, bisa secara social learning, bisa secara experiential learning. Tapi bukan presentasi harga mati Bapak Ibu ketika menghitung 10% harus ini, enggak gitu. Ini fleksibel tapi hanya untuk mengatakan bahwa dari sisi cara belajar ada 3, dan menurut surveinya Lombardo, paling banyak kita belajar itu melalui experiential learning, bukan melalui social learning, dan juga yang formal learning one-on-one dalam kelas gitu. Jadi kalau saya melakukan pekerjaan gitu,
mungkin hanya 10% dari kampus saya belajarnya gitu. Ilustrasinya ke sana gitu. Karena apa? Tidak semua yang diajarkan di kampus bisa saya gunakan di tempat kerja saya. Jadi Lombardo mengatakan itu 10% ada kontribusinya meskipun nggak harga mati 10%. Kalau 20% social learning adalah ketika saya bisa melakukan sebuah pekerjaan, saya bertanya kepada atasan saya bertanya kepada orang lain, saya bertanya kepada ahli, itu yang disebut social learning itu sekitar 20% berkontribusi terhadap kemampuan saya untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan yang 70% adalah ketika experiential learning, ketika saya diberi tugas, langsung masuk di Pokja dan lain-lain, itu sekitar 70% gitu. Sebenarnya hanya untuk mengatakan seperti itu. Nah, penelitian ini diadopsi ketika pengembangan kompetensi, ya 3 cara ini bisa dilakukan gitu. Jadi kalau dulu hanya nomor 3, sekarang yang nomor 1, 2, 4, 5, 6 ini juga bisa digunakan. Pertimbangannya nanti banyak, ketepatan, bisa efisiensi anggaran, waktu, dan lain-lain, banyak alasannya, tapi caranya sekarang banyak. Jadi mungkin ini yang kedua, yang pertama tadi dari sisi identifikasi kebutuhan, yang kedua adalah dari cara belajarnya yang akan digunakan untuk Bangkom ini banyak cara. Nah, ini yang kami dari Lembaga Administrasi Negara mengatur tentang jalur pengembangan kompetensi, jenisnya ada 2, pendidikan pelatihan, jalur pelatihan ada 2, klasikal dan non-klasikal. Nah, ini kemarin yang mungkin sebentar lagi akan kita revisi sedikit karena kita belum memasukkan blended learning, Bapak Ibu. Blended learning itu sebenarnya gabungan antara beberapa jalur pelatihan. Jadi blended learning itu bisa distance learning dicampur dengan coaching mentoring, bisa e-learning dicampur dengan pertukaran pegawai, tapi bisa juga gabungan antara klasikal dan non-klasikal. Ini yang kita missing, tapi justru itu yang sekarang banyak digunakan gitu. Sehingga kalau kami biasanya kalau membuat kebijakan ada bridging antara klasikal non-klasikal ini kita sebut, kemudian di bawahnya disebutkan mengenai blended learning. Bisa gabungannya antar non-klasikal, ada klasikal dan non-klasikal. Gabungannya bisa macam-macam kalau blended learning. Ini yang secara eksplisit di dalam kebijakan gitu, ketika kita susun ini tahun 2018 ini belum diakomodasi, tapi di pedoman teknisnya sih sudah banyak kita menyebutkan mengenai blended learning ini. Nah, ini saya ingin bawa ke kawan-kawan ketika namanya ada pusat pengembangan kompetensi adalah corporate university. Ada 7 elemen penyelenggaraan Korpu. Kalau kawan-kawan ingin mengadopsi tentang Korpu sebagai pendekatan di pusat pengembangan kompetensi ASN Kementerian Kesehatan, ada 7 elemen Korpu. Nah, biasanya yang paling penting dan sangat krusial adalah dari nomor 1 yang struktur tadi, Bapak Ibu. Nah, ini saya mengambil contoh dari Lembaga Administrasi Negara, Bapak Ibu. Lembaga Administrasi Negara memiliki Korpu. Nah, ini sebentar, saya harusnya saya hapus yang ini dulu. Nanti sebagai penjelasan. Ini dari Lembaga Administrasi Negara, ketika struktur Korpunya, struktur Korpu itu biasanya dibagi menjadi 2 bagian, Bapak Ibu. Dewan Pengarah dan bagian bawah adalah tim pelaksana. Dewan Pengarah siapa? Kepala Lembaga Administrasi Negara, semua deputi, sekretaris utama, Biro SDMU, Biro Renaku. Nah, kenapa susunannya seperti itu? Tadi yang saya katakan, ketika kita berbicara pengembangan kompetensi dalam konteks Korpu, tanggung jawabnya adalah di semua unit. Nah, ini kenapa Dewan Pengarahnya JPT Madya, eselon 1 ini juga menjadi Dewan Pengarah karena eselon 1 ini memiliki critical job di masing-masing miliknya dia gitu. Di unitnya dia. Jadi dia ikut di Dewan Pengarah, kemudian sekretaris utama pasti, kemudian kenapa Biro SDMU masuk di situ? Karena Biro SDMU adalah yang bertanggung jawab untuk manajemen sumber daya manusia, kemudian ada Biro Renaku. Biro Renaku kenapa ada di situ kok? Jauh banget gitu.
Tidak, Bapak Ibu. Tadi yang saya sebutkan bahwa dalam konteks Korpu, tujuan strategis organisasi ini menjadi kunci. IKU itu kan dirumuskan, dikoordinir oleh Renaku gitu, Biro Perencanaan. Jadi kita kawan-kawan dari Renaku masuk di Dewan Pengarah karena dia akan menginformasikan, oke, visinya LAN ini seperti ini, IKU-nya LAN itu seperti ini, gitu. Dari situ yang nanti bisa digunakan untuk tadi yang saya katakan meng-cross check kebutuhan pengembangan kompetensi yang muncul dari tim pelaksana gitu. Jadi kalau kita bawa ke bawah misalnya Bapak Ibu di tim pelaksana ada dua yang biasanya kita pisahkan secara besar. Yang pertama adalah group skill owner. Group skill owner ini adalah miliknya kedeputian eselon 1. Misalnya kalau di lembaga administrasi negara itu ada deputi 1 itu bidang manajemen kebijakan. Deputi 2 tentang pengembangan kompetensi, kajian pengembangan kompetensi, tapi dia di kajian dan inovasi. Tapi sekarang berubah, kita sedang maju ke Menpan. Deputi ketiga tempat kami adalah deputi bidang kebijakan pengembangan kompetensi. Jadi yang membuat semua kebijakan Bangkom nasional di kedeputian 3. Kemudian deputi 4 adalah deputi penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Jadi yang menyelenggarakan pelatihan PKN 1, PKN 2 itu di deputi 4. Nah, deputinya ini masing-masing memiliki group skill owner gitu. Group skill owner yang ada di deputi 1, 2, 3, dan 4 berbeda-beda. Kalau misalnya di deputi kami yang tugasnya adalah membuat kebijakan Bangkom, berarti saya harus memiliki SDM yang menguasai berbagai kebijakan dan konsep tentang pengembangan kompetensi. Jadi yang spesifik jabatan inti, kompetensi inti yang ada di masing-masing deputi itu apa, itu kita sebut sebagai group skill owner. Jadi biasanya kedeputian memiliki lini atau tugas teknis masing-masing. Ini yang kita sebut sebagai group skill owner. Kemudian yang sebelah kiri, Bapak Ibu, Chief of Learning Officer, ini nanti yang mengorkestrakan pengembangan kompetensi. Makanya kalau di tempat kami, Bapak Ibu, kami memiliki D4. Penyelenggaraan ini bukan training center-nya LAN gitu. Dia tanggung jawabnya nasional gitu. Di LAN sendiri tidak ada training center yang untuk pegawai LAN. Nggak ada. Jadi kalau kami mendiklatkan kejompongan itu yang bayar, dia kan nasional gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara organisasi, LAN punya nggak sih training center yang untuk SDM LAN khusus? Nggak ada gitu. Sehingga Chief of Learning Officer-nya ditaruh di Sestama. Sebenarnya ini yang bisa di beberapa tempat yang adanya badan, biasanya sekretaris utama ini kan ada yang sebutannya Badan Pengembangan Kompetensi. Biasanya sekretaris utama itu adanya di pengarah, yang di sini Badan Pengembangan Kompetensinya tadi gitu. Atau kalau memang badan ini digabung dengan diklat, bisa Chief of Learning Officer-nya adalah di diklatnya. Jadi nanti orkestra dari pengembangan kompetensi ini yang mengkoordinir adalah Chief of Learning Officer-nya ini gitu. Jadi mekanismenya Bapak Ibu dari group skill owner, dia akan mengidentifikasi kompetensi-kompetensi inti di masing-masing unit kerjanya. Dari kompetensi inti dari masing-masing unit kerja ini kemudian di-assess. Nah, di-assess tadi standar kompetensi dan kinerjanya seperti apa. Ketika semua sudah mengidentifikasi, dilempar ke Dewan Pengarah. Dewan Pengarah ada JPT tadi yang membawa dari masing-masing kedeputiannya di grup skill owner, bertemu dengan SDMU, bertemu dengan Renaku, bertemu dengan kepala, bertemu dengan sekretaris utama, mendiskusikan. Tempat saya ini, Renaku nanti, oh yang ini, yang kritis adalah ini. Nanti dilempar orkestranya adalah Chief of Learning Officer untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas dan lintas kedeputian gitu. Makanya, tapi ada beberapa dari kebutuhan pengembangan kompetensi yang
misalnya diputuskan dari pengarah, oh ini experiential learning di unitnya masing-masing, bisa dikembalikan di grup skill owner untuk menyelesaikan sendiri, misalnya dengan mentoring, dengan coaching, dengan bimbingan rekan kerja, dan lain-lain. Jadi yang pertama adalah pengaturan. Kalau saya berbicara struktur, bukan struktur dalam bentuk lembaga ya, ini lebih ke ad hoc. Jadi struktur abu-abu gitu, struktur yang nggak ada strukturnya sebenarnya, tapi sebagai sebuah pengaturan ketika pengembangan kompetensi tidak hanya menjadi tanggung jawabnya Biro SDMU dan Diklat, tapi semua unit turut bertanggung jawab. Jadi yang pertama adalah pengaturan struktur ini. Nah, nanti sebenarnya sekretaris utama atau nanti badan pengembangan kompetensi atau pusat pengembangan kompetensi bisa berperan sebagai Chief of Learning Officer ini. Yang lintas kedeputian yang mana yang sifatnya strategik untuk nasional dikelolanya di sini. Jadi nanti orkestra yang banyak itu biasanya di Chief of Learning Officer-nya ini untuk pelatihan-pelatihan yang memang kritis bagi organisasi. Sedangkan untuk yang menjadi kebutuhan dari unit kerja yang bisa diselesaikan sendiri, biasanya kembalikan ke group skill owner. Tapi untuk yang kayak manajerial, teknis fungsional, dan lain-lain dikoordinasikan di Biro SDM bekerja sama dengan Chief of Learning Officer. Jadi yang pertama adalah bagaimana pengaturan dari ASN Korpu ini untuk Pemda, Bapak Ibu, ini sedang kita bahas, sebentar lagi kita akan launching. Jadi kalau kami saat ini menyiapkan 2 kebijakan, Bapak Ibu, Korpu Nasional dan Korpu Instansi. Yang saya paparkan hari ini adalah Korpu Instansi, kalau kementerian lembaga, contohnya seperti ini, tapi mungkin berbeda nomenklaturnya, nanti disesuaikan dengan kementerian lembaga masing-masing. Ini adalah untuk ASN Korpu Pemda, kalau mereka kelompok keahliannya itu kita lihatnya dari asisten itu biasanya kan, kalau kita kayak Menko itu Bapak Ibu, Menko itu kan dikumpulkan yang serumpun, tapi sebenarnya kalau ini di kita biasanya dirjen, deputi itu masuk di group skill owner. Kemudian ini adalah forum dari manajemen pembelajaran. Tadi saya sudah jelaskan ini Bapak Ibu. Di sini forum internal masing-masing group skill owner apa yang harus dilakukan. Kemudian dari forum internal dia akan naik forum bersama tim pelaksana dalam konteks kedeputian, karena biasanya kalau kedeputian kan ada JPT Pratamanya, jadi dari JPT Pratama dulu masuk ke kedeputian, baru nanti yang terakhir adalah yang forum manajemen yang level strategis, Dewan Pengarah dan tim pelaksana bertemu tadi di strategis, makanya tadi ada Biro Perencanaan ada di situ. Jadi ini secara teknis nanti monggo silahkan saya sharing ke kawan-kawan bagaimana pengelolaan dari struktur tadi. Kemudian ini apa hasil dari masing-masing forum tadi, diagnosa kebutuhan, kemudian kalau level operasional apa, level teknis apa, ini ada di dalam nanti paparannya saya sharing. Kemudian ini kalau dalam 1 tahun gitu tata kelola ASN Korpu apa yang harus dilakukan sebagai sebuah siklus, juga coba kita identifikasi, memang agak teknis banget kami membuat Korpu instansi dalam bentuk kebijakan, usulan diagnosa kebutuhan pembelajaran sampai dengan bagaimana itu dieksekusi. Kemudian yang kedua adalah apa fokus dari pembelajaran. Jadi fokus pembelajaran dibedakan menjadi 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah fokusnya pengembangan kompetensi teknis, yaitu fokus pengembangan kompetensi teknis bidang dan inti. Jadi kalau gampang banget PUPR ya, karena saya agak kenal. Sana ada kedeputian yang mengurusi jalan dan jembatan, ada yang mengurusi perumahan. Itu adalah kompetensi teknis bidang dan inti. Saya yakin di Kementerian Kesehatan juga ada. Yang deputi, dirjen itu adalah teknis bidang dan inti ke sana.
Sedangkan fokus pembelajaran yang kedua adalah yang manajerial sosial kultural, Bapak Ibu. Jadi ada kompetensi kepemimpinan dari PKP, PKA, PKN 2, PKN 1, sosial kultural, ada 3 level yang saat ini kita susun. Kemudian transformasi organisasi. Transformasi organisasi bagaimana perubahan ini membutuhkan transformasi dari organisasi. Jadi kalau yang sebelah kiri, kompetensi teknis, benar-benar teknisnya dari unit kerja di Dirjen ataupun Deputi. Sedangkan kalau manajerial sosial kultural ini sama untuk semua lini, semua dirjen, semua kedeputian pasti ada. Manajerial sosial kultural itu pasti ada. Dan di sini kami highlight ada transformasi organisasi untuk menyesuaikan dengan perubahan. Kemudian sistem pembelajaran atau learning value chain-nya pasti diagnosa kebutuhan, kemudian kalau kita sudah mengidentifikasi kebutuhan, bagaimana kita akan selesaikan kebutuhan itu sampai pelaksanaan dan juga pengukuran dari dampaknya. Ini siklus tadi, mungkin di beberapa sisi tadi saya sudah sebutkan dari diagnosis. Jadi pasti yang pertama itu adalah diagnosa dulu. Gitu. Diagnosa ini dimulai dari bottom up, tapi nanti ketemu di level strategis. Sedangkan kalau yang nomor 2, ini adalah orkestranya Korpu. Gitu. Siapa yang menyelesaikan dan bagaimana? Yang nomor 2 itu ke sana. Apakah diselesaikan group skill owner? Apakah dilempar ke Chief of Learning Officer? Dan bagaimana yang terjadi? Ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah ketika sudah jelas siapa yang dikembalikan ke group skill owner, mana yang ke Chief of Learning Officer, baru dilaksanakan, sesudah dilaksanakan pasti dilakukan evaluasi. Jadi ke sana sistem, kemudian strateginya ini Bapak Ibu kembali lagi ketemu dengan paparan ini, sebenarnya ketika kita sudah jelas yang nomor 2, siapa melakukan apa, tanyanya adalah bagaimana. Nah, bagaimana ini dijawab dengan apakah harus dengan training, apakah dengan belajar mandiri, apakah harus dengan coaching, mentoring, apakah dengan magang, apakah dengan pertukaran pegawai, dan lain-lain. Ini menjadi solusi yang dirumuskan kawan-kawan. Kemudian, yang kelima, elemen yang kelima adalah manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan sebenarnya pada dasarnya adalah bagaimana setiap perjalanan pembelajaran ini didokumentasikan sehingga bisa menjadi cara sumber belajar bagi orang lain. Bagaimana dokumentasi pembelajaran, pengorganisasian, penyebarluasan, dan lain-lain ini bagaimana dilakukan untuk manajemen pengetahuan ini. Biasanya ini dilengkapi pasti, Korpu dilengkapi dengan teknologi pembelajaran. Termasuk bagaimana teknologi membantu delivery, termasuk membantu untuk manajemen pengetahuan tadi. Jadi teknologi pembelajaran dan teknologi bagaimana menyimpan pengetahuan menjadi bagian dari Korpu. Yang ketujuh, yang terakhir Bapak Ibu, bahwa kalau kita menggunakan konsep Korpu ini, pengembangan kompetensi tidak boleh berdiri sendirian Bapak Ibu. Karena kalau berdiri sendirian nanti stres pegawainya. Saya sudah didiklatkan, saya masuk kelompok talent, tapi karirnya nggak jelas gitu. Jadi ketika kita menerapkan Korpu, ini sebagai sebuah komitmen bersama yang di situ terintegrasi dari sisi kebijakan pola karirnya, perencanaan penganggarannya, pengembangan budaya organisasi, penilaian kinerja, teknologi, dan juga knowledge management. Harus terintegrasi. Dan yang terutama masih sering sekali menjadi problem adalah terkait dengan pola karir ini. Pola karir ini kita jelas ketika sudah mengikuti diklat itu apa yang harus kita lakukan. Ini saat ini kami sedang fase terakhir untuk harmonisasinya sudah selesai untuk pelatihan kepemimpinan. Ada beberapa
pasal yang kita akan akomodasi tentang kebijakan pola karir manajemen talenta ini. Untuk kawan-kawan yang sudah masuk merit dan juga ada bukti bahwa yang diusulkan adalah orang-orang yang masuk suksesor, ya sudah nggak usah pakai seleksi gitu untuk mengikuti pelatihan. Jadi ketika kita menerapkan Korpu, pastikan bahwa terintegrasi dari semua sisi, termasuk kebijakan pola karir. Ketika mengirimkan misalnya pelatihan kepemimpinan, ya jangan orang yang ada di box 4 gitu. Pastikan di box 7, 8, 9. Kalau kita menganut 9 box ya dari sisi pemetaan kompetensi untuk mengisi yang strategis tadi. Jadi yang ketujuh, yang terakhir adalah kita harus mengintegrasikan sistem pengembangan kompetensi ini dengan sistem-sistem pengelolaan SDM dan juga pengelolaan pengetahuan serta adopsi teknologi di kita. Mungkin itu Bapak Ibu sementara sharing dari kami. Monggo silakan kalau ada pertanyaan, klarifikasi untuk memperjelas ini pusat pengembangan kompetensi, posisinya di mana dan arahnya akan kemana. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna untuk paparannya yang luar biasa ya, untuk mencerahkan begitu terhadap apa yang kami perlukan, Bu Erna. Ini juga ya melihat scaling needs yang harus dipotong 50%, berarti kita harus nggak boleh pelan-pelan gitu kan, kelihatannya sih 50% harus di-upgrade gitu. Ini kan satu hal yang luar biasa, dan tadi dijelaskan tentang 7 hal terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan. Bapak Ibu, saya kira mudah-mudahan paparan nanti boleh di-share ya Bu Erna, sehingga menjadi acuan kami juga, karena kami juga masih banyak harus belajar. Baik Bapak Ibu, ini mumpung ya ada Ibu Erna yang luar biasa memberikan pencerahan pada kita, ajang belajar kita. Saya nggak lama-lama, saya ingin Bapak Ibu untuk segera mendiskusikan atau mengklarifikasi. Kami persilahkan. Siapa yang berminat untuk ini berdiskusi? Pasti banyak nih Bu Erna, mohon maaf nih. Izin Ibu. Saya persilahkan. Pak Ahmad. Iya. Silakan Pak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Kapus. Terima kasih Bu narasumber. Tadi menarik sekali Bu paparannya Bu. Ada beberapa mungkin yang ingin diperdalam lah Bu ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan tentang fokus pelatihan ya Bu. Ada teknis dan ada satu lagi manajerial dan transformasi organisasi ya. Kalau Bu Tisa mungkin menyebutnya smart ASN ya. Untuk fungsional seperti apa Ibu? Karena biasanya kalau seperti di lain kan ada media suara, ada yang seperti apa sih yang lebih spesialis ya. Kalau di rumah di kesehatan kan ada adminkes, ada penjak, ada dokter, ada sebagainya gitu. Yang kalau di Kemenkes tergolong ada 2, non kesehatan dan non kesehatan. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua Ibu, tadi menarik sekali Ibu menyatakan kompetensi dan kinerja mungkin belum cukup untuk menggambarkan profil talent ya. Perlu juga ada top down ya Bu ya tadi ya. Top down. Nah, mungkin yang dimaksud top down mungkin salah satunya ekspektasi pimpinan ya mungkin Bu ya. Mungkin ya. Bagaimana cara kita mendeskripsikan ekspektasi pimpinan Ibu? Karena kan setelah kita amati juga memang betul sekali yang Ibu sampaikan, kita sudah membentuk talent, tapi ketika penempatan ditempatkan di mungkin tempat yang tidak cocok ya, mungkin karena tadi mungkin ekspektasi pimpinannya nggak matching gitu seperti itu. Kemudian yang ketiga Ibu, dalam intervensi peningkatan ini Bu, tadi disampaikan ada beberapa intervensi, salah satunya intervensi selain pengembangan kompetensi tentu ada tadi intervensi misalkan bimbingan kinerja atau mungkin tadi ada hal-hal lain seperti setting pola kerja dan sebagainya.
Pertanyaannya adalah peran Pusbangkom, Ibu, selain intervensi pengembangan kompetensi, apakah memungkinkan juga melakukan intervensi lainnya? Misalkan tadi bimbingan kinerja, kemudian pola setting kerja dan sebagainya, Bu, yang tadi sangat berpengaruh terhadap hasil yang diinginkan. Jadi itu, Bu, ada 3 pertanyaan saja, Bu. Cukup. Terima kasih Ibu Erna, Ibu Kapus. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Karena pertanyaannya banyak, kami langsung saja kepada Ibu Erna. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Bu Teresa. Pak Ahmad, terima kasih 3 pertanyaan yang menarik. Yang pertama, teknis fungsional di mana? Oke, Pak, di kanan tadi, Pak. Masuk yang teknis sosial kultural, Pak. Karena teknis fungsional sering hilang dari TSK, jadi kehilangan. Terima kasih banyak, Pak. Jadi teknis, fungsional masuk yang sebelah kanan, Bapak Ibu. Kalau sebentar saya yang tadi paparan saya. Sebentar. Oke. Oke. Yang learning fokus tadi. Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi yang fungsional masuk sebelah kanan di pengembangan teknis, sosial, kultural, dan manajerial masuk di kanan. Kenapa kita taruh di sana? Nanti saya perbaiki sebelum saya sharing ke Bapak Ibu. Karena dia kan lintas, Bapak Ibu. Kecuali jabatan fungsional itu hanya ada di unit itu gitu. Misalnya kalau kadang kita kan jadi kalau sifatnya adalah generik organisasi, pasti munculnya di kanan learning fokusnya gitu. Karena jabatan fungsional itu kan tidak ada di kompetensi teknis tadi gitu. Misalnya di dirjen perumahan gitu. Dia ngurusi perumahan. Nah, di situ ada jabatan fungsional, mungkin misalnya ada jabatan fungsional analis kebijakan. Tidak hanya ada di situ, tapi ada di lintas gitu. Tapi mungkin juga ada jabatan fungsional perencana yang harus di unit perencana gitu. Dia bukan masuk, dia mungkin masuk ke kompetensi teknis di unit itu, tapi di unit lain bukan termasuk kompetensi teknis. Jadi secara umum kalau fungsional kita masukkan di sebelah kanan, sebenarnya yang basic organisasi di semua unit, jadi lintas group owner skill bidang dan teknis tadi. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Jadi dia akan masuk di sebelah kanan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah ketika bertemu bottom up dan top down, ekspektasi pimpinan yang sebenarnya wujud dari organisasi mau dibawa kemana. Betul sekali Pak, bahwa di sini sebenarnya kalau saya sebenarnya lebih ke visinya organisasi, ya biasanya kepemimpinan kan menaruh visinya itu dia mau membawa kemana organisasi tadi gitu. Jadi ada visi, misi dari organisasi yang mau dicapai itu kemana, sehingga ini yang memang harus menjadi prioritas. Kalau kami selalu mengatakan, kalau tempuran beneran gitu, mana sih yang penting? Yang penting adalah orang ini, kita mendapatkan orang yang mampu mensupport pencapaian visi dan misi organisasi. Gitu. Sehingga sering sekali yang menjadi perdebatan adalah misalnya nih, lembaga administrasi negara. Yang inti banget itu di mana gitu. Kami menempatkan diklat pengembangan kompetensi sekarang yang paling tinggi, Bapak Ibu, paling prioritas di kurun waktu 5 tahun ini pengembangan kompetensi. Sehingga anggaran ketika mutasi pegawai dan lain-lain, di sana butuh SDM yang kritis. Karena apa? Kalau SDM-nya asal saja, berarti prioritas organisasi nggak akan tercapai. Gitu. Misalnya seperti itu tadi contoh, misalnya LAN menempatkan diklat pengembangan kompetensi sebagai ujung tombak selama 5 tahun ke depan sebagai IKU utama di LAN. Meskipun ada IKU yang lain ya, kita juga ada IKU dari kajian dan inovasi gitu.
Sesudah dilakukan analisis secara internal, oke, karena pengembangan kompetensi adalah prioritas nasional dan juga wajah dari lembaga administrasi tercermin di kebijakan pengembangan kompetensi, sehingga ketika berdiskusi mengenai mutasi dan pengembangan kompetensi, ngeliriknya pertama kali, oke, yang ada di D3, D4 seperti apa kondisinya, gitu. Jadi betul sekali Pak Ahmad tadi, kalau kita hanya menyelesaikan kebutuhan yang basisnya dari bottom up, nanti bisnis rutinnya dari organisasi terselesaikan, tapi transformasi, pencapaian visi dan misi organisasi agak lambat biasanya ke sana. Jadi betul sekali ekspektasi pimpinan sebagai cerminan arah dari organisasi mau dibawa kemana. Kemudian peran dari coach, kalau nggak salah ya Pak yang terakhir tadi, apakah bisa lintas? Kita kembalikan mungkin Pak Ahmad ke dalam, biasanya kalau coach itu pasti temennya adalah mentor, ada bimbingan rekan kerja, apa namanya? Bimbingan rekan kerja ada gitu. Nah, kalau coach biasanya yang kita bicarakan adalah permasalahan kinerja dan potensi, Pak. Sedangkan kalau mentor adalah substansi. Kalau mentor adalah orang yang tahu tentang bidang, teknis bidang dan inti. Mentor ke sana. Makanya atasan biasanya perannya adalah mentor. Karena apa? Asumsinya adalah pimpinan yang ada di situ tahu mengenai teknis bidang dan inti. Meskipun kadang enggak ya Pak ya. Tapi ke sana arahnya. Jadi mentor itu terlepas dari atasan atau tidak, dia yang memiliki kompetensi teknis bidang dan inti. Kalau saya mau belajar tentang perumahan, ya yang ngajarin saya orang yang pintar tentang perumahan gitu. Jadi kompetensi teknis bidang dan inti. Makanya kalau mentor biasanya telling Pak. Ngajarin gitu, ngomongin gitu loh. Ini loh kayak gini loh kayak gini. Kalau coach biasanya adalah kinerja dan lebih ke memberdayakan pegawai untuk bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi bukan kompetensi bidang dan inti. Sehingga kalau coach biasanya bisa lintas, adalah orang-orang yang bisa mengcoachi, bisa melihat potensi orang dan bagaimana orang berdasarkan potensi ini bersifat kreatif terhadap pekerjaannya. Kalau bimbingan rekan kerja masih ke kompetensi teknis bidang dan inti terkait dengan pekerjaan itu. Jadi kalau coach lintas Bapak Ibu karena kompetensinya bukan teknis bidang dan inti, tapi lebih bagaimana memberdayakan, membantu orang menyelesaikan permasalahannya. Makanya kalau mentor tadi telling, kalau coach biasanya listening, Pak. Jadi mendengarkan, lebih ke sana. Jadi perbedaannya telling dan secara garis besar saja sih kalau saya dulu belajar sebagai coach gitu, pasti listening, belajar pertama adalah listening, kemudian bagaimana berbicara. Ketika berbicara tidak ngajarin Bapak Ibu kalau bahasa Jawa gitu, tapi lebih membuka wawasan mereka, membuka potensi dia untuk menyelesaikan problemnya. Sedangkan kalau mentor telling, ngajarin gitu. Ini loh, kita itu mau seperti ini, caranya seperti ini, jadi lebih detailing. Jadi kalau peran coach tadi sangat dimungkinkan untuk lintas Bapak Ibu. Kalau peran mentor, pastikan bahwa mentor itu tahu tentang teknis bidang dan inti. Tidak selalu atasan, tapi pastikan bahwa mentor tahu tentang kompetensi teknis bidang dan inti. Sedangkan untuk coach, lebih kepada bagaimana memberdayakan orang supaya bisa mengeluarkan potensi dirinya sehingga dia bisa bekerja secara optimal. Mungkin itu Pak Ahmad jawaban saya. Ya, terima kasih Ibu narasumber Pak Ahmad. Mudah-mudahan ini ya sudah cocok ya, luar biasa responnya. Saya kira apalagi tadi tentang coach dan mentor yang tadi bisa sangat bisa dipahami begitu. Kami persilahkan Bapak Ibu. Di sini juga ada tim Paskas. Saya. Taufik ada juga di ruangan ini. Assalamualaikum Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa ini Pak Yuli yang akan menyampaikan? Silakan Pak Yuli. Pak Taufik tidak menyampaikan. Pak Yuli lah Pak, aku mah Ya. pendengar. Setelah Pak Yuli, kami mohon Pak Taufik. Ya. Makasih Bu Trisa. Salam kenal Bu Erna. Saya Juli Karmen. Iya Pak Yul. Tadi saya mendengarkan dan nambah wawasan saya juga dan teman-teman semua. Dan juga saya menyambung yang disampaikan tadi Pak Ahmad. Mungkin Ibu Erna sudah tahu juga Bu bahwa di Kementerian Kesehatan itu jenis jabatan fungsional banyak sekali. Jabatan fungsional itu kalau tidak salah sampai sekarang ada 30 jabatan fungsional kesehatan. Tadi yang disampaikan Pak Ahmad tentang bagaimana jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional di Kementerian Kesehatan itu kan sifatnya teknis sekali, ada dokter, perawat, dan sebagainya. Dan itu memang menjadi sesuatu yang luas sekali gitu dan variasi sekali dalam nanti pengembangan korpsnya. Nah, dalam hal ini karena PNS itu adalah harus menduduki jabatan, tadi juga disampaikan di awal oleh Bu Erna bahwa jabatan itu selain jabatan JPT, DA, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. Nah, dalam prosesnya ini nanti juga kita Korpu itu dalam rangka mendukung juga dalam proses manajemen talenta ya Bu. Nah, dalam proses bagaimana kita membuat atau mempersiapkan talent-talent dalam menduduki jabatan-jabatan baik itu JPT, JA, mungkin juga nanti juga berkembang di jabatan fungsional. Artinya adalah kita harus bisa menentukan jabatan-jabatan yang mana tadi juga disampaikan sesuai dengan kebutuhan atau visi misi dari organisasi Kemenkes. Nah, salah satu yang ada jabatan adalah jabatan kritikal yang tadi disampaikan Ibu. Nah, jabatan kritikal ini memang mau nggak mau kita harus mempersiapkannya. Izin melaporkan Bu Trisa, waktu di Biro Kepegawaian kita juga mencoba menyusun jabatan kritikal di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, itu gampang-gampang susah, Bu. Dan metodenya bagaimana itu saya juga belajar di tempat-tempat lain, kayaknya banyak yang belum KL-KL membuat jabatan kritikal. Dan kami waktu itu, Bu Trisa, saya mencoba meminta bantuan para peneliti di Badan Litbang bagaimana coba membuat jabatan kritikal. Nah, kita waktu itu mencoba menyusun jabatan kritikal berdasarkan bottom up maupun juga dari top down, termasuk juga kita mendapat masukan dari KL-KL lain. Nah, dalam proses jabatan kritikal itu tentunya juga yang kita fokus. Nah, jabatan-jabatan kritikal fokusnya ada di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, dari situ bagaimana menurut Ibu dalam proses jabatan penyusunan jabatan kritikal, apakah seluruh jabatan sampai ke jabatan fungsional secara spesifik ataupun bagaimana pandangan Ibu, Bu? Sementara itu, Bu. Terima kasih. Pak Yuli, terima kasih banyak, ini sangat relevan ini. Dan ini sudah kita alami, Pak. Jadi saya sharing dulu nanti posisi saya. Sharing dulu itu gini. Jadi tahun 2021 kemarin ada 2 program prioritas, Pak Yuli. Ya. Yang satu adalah menyusun critical occupational list yang dikerjakan oleh kawan-kawan Menpan. Akhirnya mereka bekerja sama dengan kawan-kawan Universitas Indonesia menyusun critical occupational list untuk birokrasi di Indonesia gitu, pembangunan di Indonesia yang diperankan oleh ASN gitu. Kemudian prioritas yang kedua dikerjakan oleh lembaga administrasi negara di pusat kajian, bukan di pusat saya. Mereka lebih ke pemetaan kompetensi ASN di Indonesia gitu. Ini 2 kajian ini yang akhirnya 2 kajian ini saya mengharapkan 2 kajian ini berkontribusi terhadap prioritas yang kami kerjakan menyusun rencana Bangkom tadi, Pak. Nah, kami sudah 2 kali pertemuan dengan kawan-kawan Menpan dan UI. Kita sepakat akhirnya, Bapak Ibu. Jangan pernah main di jabatan. Kalau jabatan jumlahnya ribuan seluruh Indonesia, kita ngambil data dari BKN itu sampai
muntah kawan-kawan UI, Pak, mengidentifikasi semua jabatan, akhirnya ribuan gitu. Akhirnya kebingungan sendiri menentukan critical occupationalist. Jadi basisnya jangan jabatan, tapi lebih ke function, Bapak Ibu, ke fungsi. Jadi ini sekarang kami kerja ulang, Bapak Ibu. Saya minta data-data dari UI yang menyusun critical occupationalist, basisnya jabatan tadi, jumlahnya banyak, tapi akhirnya pusing, Bapak Ibu. Karena apa? Iya. Ini gimana sih jabatan-jabatan? Akhirnya gini, kemarin saya putuskan, oke, dari yang dilakukan kawan-kawan UI, kita groupingkan menurut function. Dan ini selaras dengan kawan-kawan Menpan. Kawan-kawan Menpan saat ini kan menghentikan siapapun yang mengusulkan jabatan fungsional ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ada dari Menpan surat bahwa sementara tidak menerima pengusulan jabatan fungsional baru karena mereka sedang melakukan pembenahan. Kemarin kami berdiskusi dengan mereka, arahnya gimana pembenahannya. Sekarang jabatan fungsional di Indonesia itu lebih dari 200. Saya bilang gini, arahnya mau eliminasi atau grouping. Karena arahnya mereka akan mengurangi jumlah jabatan fungsional. Arahnya yang sekarang mereka lakukan. Saya bilang, kalau mengeliminasi jabatan-jabatan fungsional yang tidak dikelola dengan baik, mungkin tidak menyelesaikan masalah. Yang tertepat adalah grouping function, saya bilang gitu. Fungsi-fungsi, ini kadang kan jabatan fungsional double, Pak, sampai bingung, Pak. Ketika saya kemarin di Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, saya pernah nulis surat ke Menpan. Saya menghadapi 14 jabatan fungsional yang depannya adalah analis kebijakan. Ada analis kebijakan pertahanan, ada analis kebijakan pertanian, ada analis kebijakan bla bla bla, banyak Bapak Ibu. Pertanyaannya, apa bedanya? Prosedur analisisnya secara ilmiah basicnya sama. Yang membedakan adalah substansinya. Arahnya mau gimana, saya bilang gitu, grouping substansi atau grouping dari sisi kompetensi. Nah ini yang kawan-kawan di Menpan kelihatannya nanti arahnya function, Bapak Ibu. Beberapa jabatan fungsional yang function. Jadi kalau kemarin gini, di lembaga administrasi itu ada 3 yang dibina oleh lembaga administrasi negara. Kalau Kemenkes tadi ada 30 jabatan ya Pak, ya banyak banget gitu. Kami 3 Pak. Nah, kemungkinan 3 itu digroupingkan gitu. Karena semuanya ranahnya di administrasi negara, meskipun ada Bangkom, ada Widya Iswara, ada analis kebijakan. Tapi ini masih belum tahu ya Pak arahnya dari kawan-kawan di Menpan. Nah, kalau kawan-kawan ingin menata tadi kritikal, jangan main jabatan Pak. Kalau main jabatan pusing Pak kita Pak. Jadi function saja. Function dari masing-masing kedeputian tadi, fungsinya apa? Kemudian yang kedua, sering sekali kesusahan kita adalah ego sektoral. Kadang orang nggak rela kalau tidak dikatakan kritis ya Pak ya. Betul. Tidak dikatakan important bagi organisasi itu nggak enak banget gitu. Semua kedeputian adalah important. Kalau kita selalu gitu. Dan kalau kami dulu terus mengundang pihak dari luar Bapak Ibu. Akhirnya di komisi pengarah yang atas itu, ketika bertemu, itu semuanya kami sangat prioritas ketika berbicara administrasi negara. Itu namanya kita cari musuh, Pak. Kalau kita mengatakan, enggak, kamu enggak penting, yang penting saya. Gitu. Akhirnya kita minta pihak dari luar sebagai juri, Bapak Ibu. Ketika melihat LAN, pertama kali, apa yang dilihat? Simpel aja pertanyaannya gitu. Yang dilihat adalah ini. Oke, gitu. Udah ngomongnya di depan yang lain. Nih, dia ngomong seperti ini gitu. Akhirnya bukan tidak penting, semuanya 20 JP dipenuhi, semuanya adalah kritis, tapi misalnya Bapak Ibu, kalau gampang itu pariwisata Bali Bapak Ibu. Pasti dia adalah pariwisata kan, perekonomian gitu. Ya, semuanya harus mengatakan semua sumber daya diarahkan untuk mencapai itu yang pendukung yang utama gitu ke sana. Kadang orang kan terus
mengatakan bahwa oh berarti saya nggak penting. Tidak, karena tetap dibutuhkan mensupport yang di sini gitu. Nah, ini memang konteks yang memang kita harus menghilangkan ego-ego kita ketika kita berbicara strategi organisasi. Tapi biasanya sih kalau semua kedeputian itu pasti ada ikunya gitu. Tapi kalau dari iku, kalau di tempat saya, oke, ada ikunya. Biasanya kita kan Bappenas itu ada kedeputian aparatur tuh Pak. Dia yang akan menentukan prioritasnya mana gitu. Nah, itu kalau ditunjuk sebagai PM, oh berarti dia strategi nasionalnya muncul di situ. Jadi sering sekali untuk mengatasi ego-ego memang kita butuh third opinion dari pihak ketiga gitu untuk mengatakan mana yang kritis dari organisasi kita. Jadi kalau saya sih jangan jabatan Pak, kalau jabatan adalah banyak dan nanti kita ngomong orang, kalau function adalah ngomong function organisasi baru dirunut. Dari function itu jabatan-jabatan yang kritis yang mana baru kita kompetensinya orang-orang atau pemetaan kompetensinya kondisinya seperti apa. Jadi forum itu paling tidak sekali dalam 1 tahun sebelum. Biasanya kan rencana Bangkom itu kita mau kegiatan itu sekitar bulan Juni-Juli itu udah masuk gitu. Jadi usahakan misalnya Desember atau Januari, Februari itu sudah ada meeting untuk Dewan Pengarah tadi untuk menetapkan mana yang akan. Biasanya kita nyusunnya 5 tahun, tapi setiap 1 tahun itu bisa berubah. Kayak sekarang Bapak Ibu, kita sedang mengusulkan perubahan struktur organisasi DILAN karena kajian yang sifatnya penelitian dan inovasi ditaruh di BRIN, implikasinya di kami cukup tinggi, Bapak Ibu. Ini juga kita lagi mikirnya itu lagi rame sedikit gitu. Tempat saya aman, mau kemarin beberapa anggaran cukup banyak diambil ke BRIN, tempat saya aman. Nah, saya dapatnya prioritas, jadi dipotong untuk bantu teman juga nggak ada. Jadi utuh seutuh-utuhnya. Jadi mungkin itu Pak. Jadi lebih ke functionnya saja Pak, biar lebih cross langsung fokus gitu. Karena kalau ke jabatan nanti kita ngomongin jabatan, apalagi tuh jabatan orangnya siapa, udah ribet nanti ke sana. Nih Pak Zili. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Erna. Kata kuncinya tadi function ya, kemudian grouping tadi. Karena begitu banyaknya japfung tadi ya, saya kira ini juga menjadi inspirasi kita. Baik, terima kasih Bu Erna. Selanjutnya kami persilakan Pak Taufik. Terima kasih Bu Trisa. Terima kasih Bu Erna. Bu Erna, perkenalkan saya Taufik dari tim Paskas, staf teknis Menteri Kesehatan untuk urusan SDM. Ini kan memang seperti yang Bu Erna sampaikan tadi, sepertinya kita pernah ikut meeting, pernah ketemu Bu Erna di meeting-meeting sebelumnya. Untuk pusat gitu ya, pusat pengembangan kompetensi ASN ini kan memang ingin difokuskan untuk mengembangkan 48.000 gitu ya. 48.000 ASN yang ada di Kemenkes gitu, yang selama ini memang kalau dilihat dari segi anggaran itu masih minim, dari segi jam pelajaran juga beberapa isu terkait tidak tercapainya 20 JP yang diwajibkan itu, dan juga ada isu juga terkait talent pool nantinya, karena kan ini kan saling berhubungan gitu ya, dan juga terkait tadi disampaikan terkait bagaimana metode yang tepat dalam rangka melakukan pengembangan kompetensi seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan saya lebih sedikit teknis Bu terkait 70-20-10 itu, karena masih ada beberapa dari leaders kita gitu ya, di tim leaders itu menganggap bahwasanya pelatihan itu ataupun pengembangan kompetensi itu hanya dengan pelatihan. Kalau menurut pengalaman Ibu gitu ya, bagaimana mengubah mindset ini gitu ya, mengubah mindset bahwasanya ketika
untuk pengembangan itu adalah pelatihan gitu. Padahal kalau dilihat dari pekerjaan gitu ya, ada beberapa talent gitu atau ada beberapa orang gitu ya di Kemenkes ataupun banyak juga sebenarnya teman-teman itu yang tugasnya itu 1,5 kali lipat, 2 kali lipat gitu dari tugas biasanya. Nah, apakah hal ini bisa disetarakan dengan proses pembelajaran tersebut? Karena saya yakin juga dengan adanya tugas ataupun project ataupun kegiatan itu juga meningkatkan kapasitas bagaimana mereka teman-teman itu untuk bisa menyelesaikan sebuah problem gitu ya. Dan dari problem solving ini kan salah satu skills kompetensi dasar, benar-benar dasar bagaimana untuk bisa mengembangkan problem skill-skills lainnya. Itu pertanyaan pertama, Bu. Dua pertanyaan pertama. Bagaimana mengubah mindset dan juga bagaimana proses penyetaraan tersebut. Karena 70-20-10 secara seperti Ibu sampaikan tadi itu nggak harus saklek angkanya segitu gitu, hitung-hitungannya gitu kan segitu. Akan tetapi proses yang selama ini kami observe gitu ya di Kemenkes sebenarnya untuk mendukung 70 itu sangat-sangat ibarat kata sangat-sangat memungkinkan gitu Bu, sangat-sangat memungkinkan. Nah, terkait dari critical jobs tadi, sebenarnya Kemenkes pun gitu ya sedang melakukan inventarisir rumpun jabatan gitu ya, jabatan fungsional karena Permenpan 7 baru gitu ya tahun 2022 baru Betul. banget itu. Itu kan 7 ada dan 6 yang baru, Pak. betul 7 dan 6 terkait SKP, 7 terkait sistem kerja gitu ya. Itu kan sangat udah cukup agile dan sesuai dengan visi presiden. Tapi di situ ada satu flow. Flow-nya adalah ada 2 flow terkait pengembangan. Yang pertama adalah Jafung yang tidak diatur di dalam sana. Apakah boleh ketika dipindahkan Permenpan orang ini sesuai dengan Permenpan 7, Jafungnya bisa diklaim angka kreditnya? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua adalah apakah itu bisa diklaim sebagai fungsi pengembangan? Karena kan sistem kerja seperti itu, misal saya orang SDM gitu ya, bekerja di pekerjaan non SDM, misal di perencanaan, itu kan learning curve-nya sangat banyak, Bu. Dan bagaimana pembuktian itu pembelajaran dan bagaimana itu pembuktian bukan pembelajaran gitu. Karena kan pembelajaran itu kan simpel, ya mindsetnya itu kan kalau dilihat dari teorinya Lombardi itu ketika dia mendapatkan sesuatu hal baru dan dia meningkatkan kapasitasnya untuk mendukung kinerja kan, seperti itu. Nah, hitungannya gimana Bu? Apakah ketika kinerja ini bisa tercapai, kita bisa bilang itu pembelajaran ataukah ada hitung-hitungan yang lainnya? Mungkin itu Bu 3 hal yang mungkin crucial gitu ya. Karena saya yakin semangat saya sangat kagum dengan Bu Trisa gitu ya. Kalau dilihat dari track record Bu Trisa juga beliau orang yang sangat bisa adjusting di berbagai macam tempat gitu kan. Dirjen Nakes, sebelumnya PDK, sebelumnya di mana-mana lagi gitu kan. Sekarang jadi PLT Biro Umum juga gitu kan. Jadi banyak beliau pun menerapkan 70-20-10 Bu. Nah, saya bilang itu karena beliau nggak pernah punya pengalaman sebelumnya di Biro Umum, dicemplungin oleh pimpinan di Biro Umum sebagai PLT. Berarti kan ada hal-hal gitu ya yang yang harus dipelajari lagi gitu kan, harus berkembang lagi. Nah, ini bagaimana kita bisa menerapkan ini tidak hanya dari level kalau Ibu bilang tadi di level jabatan tertentu, akan tapi di level fungsi keseluruhan pegawai Kemenkes. Begitu Bu Erna. Terima kasih banyak Pak, Bu Erna. Pak Taufik ya tadi ya? Ya Bu Erna. Ya, Pak Taufik. Terima kasih banyak, ini pertanyaannya menarik sekali karena memang ini perubahan mindset ini masih menjadi tantangan gitu, bahwa tadi yang saya katakan, orang kalau pelatihan itu ya klasikal gitu, kalau nggak pergi pelatihan kayaknya nggak belajar gitu. Betul. Bahkan ada juga nih lebih mirisnya lagi, kalau pelatihan itu yang ada widya iswara atau pengampunya yang pelatihan, tapi kalau yang lain enggak gitu. Nah, ini yang menurut saya berulang kali kalau bertemu dengan kawan-kawan widya iswara, ketika mereka mengatakan, Bu Erna ini JP-nya kurang, masuk untuk belajar ini hanya 5 JP.
saya bilang tolong paradigma untuk belajar itu tidak hanya difahami dari sisi ketika bertemu klasikal gitu. Tapi belajar mandiri, misalnya Latsar biasanya itu kan protesnya kok cuma 3 JP, sekarang kita tambahin jadi 5 JP. Kenapa cuma 5 JP? Kayaknya nggak cukup gitu. Karena paradigmanya mereka bahwa orang belajar itu hanya ketika ketemu dengan widya iswaranya. Saya selalu mengatakan peserta Latsar mengalami pembelajaran itu dari belajar mandiri udah belajar, tapi pasti dievaluasi gitu. Ada evaluasi akademik. Ketika e-learning sinkronus, asinkronus juga belajar, klasikal juga belajar. Nah, ini memang membutuhkan kalau saya melihat masih membutuhkan waktu gitu. Tapi ada beberapa yang dapat kita lakukan gitu. Yang dapat kita lakukan bahwa ini yang pertama kuncinya adalah memang harus di-manage gitu. Tidak bahwa orang itu kemudian bebas mengklaim gitu. Kenapa? Karena kalau kita mau mengakui itu sebagai sebuah bangkom, harus dipastikan bahwa itu berkontribusi terhadap kebutuhan dari organisasi. Jadi misalnya tadi, ada beberapa pegawai yang double pekerjaannya. Nah, pertanyaannya adalah ini dari sisi kuantitas, karena overload-nya banyak, tapi kompetensinya sama, atau nah, double ini dalam bentuk learning gitu. Dalam bentuk learning itu, oke, kamu mengerjakan suatu pekerjaan, tapi kamu juga dimasukkan di dalam sebuah tim kerja untuk menyelesaikan suatu problem, misalnya task force tertentu. Task force termasuk bangkom, Bapak Ibu. Jadi tapi harus dipastikan tujuannya gitu. Makanya kalau kita berbicara load orang, itu masih double gitu. Double-nya apakah itu bangkom atau volume gitu. Kalau volume, jangan-jangan tidak ada bangkomnya, tapi volume pekerjaan rutin yang banyak. Berarti ini beban kerja dong. Kalau beban kerja, volume berarti orang. Bu, yang lainnya nggak bisa kerja. Berarti yang butuh bangkom yang nggak bisa kerja ini. Jadi mungkin harus dilihat lagi kalau kaitannya dengan double pekerjaan. Tapi kalau memang dibuat suatu task force, di mana task force ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ini masuk ke experiential learning gitu. Experiential learning ini bisa dikonversi ke dalam bangkom. Saya sharing ke kawan-kawan pedoman penyetaraan non klasikal menjadi JP, Bapak Ibu, di chat ini. Di situ jadi misalnya belajar mandiri dikonversi ke JP seperti apa, monggo silahkan. Tapi tadi kuncinya adalah dikelola, Bapak Ibu, tidak semaunya sendiri gitu. Semaunya sendiri itu nggak ada apa-apa, Bapak Ibu langsung masuk. Nih saya pokoknya udah bangkom nih JP, enggak gitu. Tapi harus dikelola oleh organisasi gitu, bahwa tertata gitu. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan mengenai bangkom dan kinerja. Bangkom dan kinerja apakah sama berbeda, Bapak Ibu? Kinerja adalah hasil kerja. Sedangkan pengembangan kompetensi adalah cara kita untuk catch up dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi. Ketika kita sudah memiliki kompetensi ini, kita bisa bekerja dengan baik, akhirnya keluarnya adalah kinerja gitu. Jadi kenapa tadi ketika bangkom harus dikaitkan dengan manajemen talenta, kaitannya ke sana gitu. Ketika seseorang menguasai kompetensi basic maupun transformasional yang dibutuhkan organisasi dengan cara yang cepat, bahkan kan talent macam-macam gitu. Akhirnya akan nyampe ke karir tadi gitu. Karir tadi akan ada kontribusinya. Jangan sampai orang yang didiklatkan mulu, tugas pokoknya adalah didiklatkan. Tapi karirnya ya udah, wong kamu tupoksinya hanya dikembangkan kompetensinya gitu ya, jangan gitu, orang stres kan gitu. Nah, pasti ada kaitannya dengan pola karir. Kalau kinerja dengan kompetensi ini kadang berbeda. Kenapa gitu? Permasalahan kompetensi biasanya
bisa diselesaikan dengan Bangkom. Tapi permasalahan kinerja mungkin dengan Bangkom, mungkin tidak dengan Bangkom. Karena kalau kinerja itu, hasil kerja itu tidak hanya permasalahan kompetensi, tapi ada lingkungan, ada pimpinan, ada kemauan atau motivasi dari orang. Ada orang yang mampu tapi nggak mau bekerja, ya nggak ada gunanya kan gitu ya. Jadi ada orang yang mengatakan mampu, mau, itu bagus banget gitu. Mampu tidak mau, tidak mampu, tidak mau, tidak mampu tapi mau. Ada 4 hal itu gitu. Nah ini kalau kinerja biasanya ada faktor non kompetensi yang berjalan gitu. Yang paling parah itu adalah masih ada harapan itu tidak mampu tapi mau. Disuruh belajar kan gitu. Tapi kalau mampu tidak mau, masalah apa ya, motivasi, apa gajinya kurang gede, atau salah penempatan, atau problem di rumah dan lain-lain gitu. Problemnya banyak. Kalau yang tidak mampu dan tidak mau, itu deadwood gitu. Deadwood itu kayu mati gitu, mau diapain paling tempat tumbuhnya jamur kan gitu kan. Jadi udah nggak bisa kerja, tidak mau belajar dan tidak mau bekerja. Karmopo gitu. Biasanya kalau nanti pemindahan ibu kota nggak diajak, nanti jangan-jangan semua menjadi deadwood. Jadi ke sana, jadi apa namanya? Kalau hasil kerja biasanya tidak hanya kompetensi tapi ada faktor-faktor yang lain gitu. Apa namanya? Makanya kalau kita mau naruh di box itu kan kompetensi dan kinerja itu di apa namanya? Di eksis yang berbeda gitu. Dia eksisnya bukan eksis yang sama karena memang berbeda, tapi kompetensi biasanya mendahului kinerja gitu. Nggak mungkin orang tidak kompeten bisa hasil kerjanya bagus gitu. Nggak mungkin. Pasti didahului dengan kompeten dulu. Kalau kompeten, mau, motivasi tinggi, dia akan hasil kerjanya bagus gitu. Mungkin itu Pak Taufik sedikit sharing dari saya, tapi menarik tadi apa namanya pertanyaan Pak Taufik. Ya, terima kasih Bu Erna. Terima kasih, Nih Bu. Pak Taufik, terima kasih. Saya kira memang harus move on ya dari tadi yang disebut dengan pelatihan tadi, kita mesti move on untuk hal-hal yang tadi 10, 20, 70 terutama ya. Ini perlu melibatkan banyak pihak, termasuk Pak Taufik nih. Terima kasih Pak Taufik. Kalau saya nggak pernah nolak ditugasin, jadi sambil belajar juga nih Pak Taufik kemana aja tugas sebagai ASN. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu, masih ada waktu kurang 31 menit. Izin Bu Trisa ya. Ibu Wiwit. Ya. Makasih Bu Erna. Mudah-mudahan Ibu masih ingat saya. Ibu tes dulu in passing sama Ibu. Familiar wajahnya Bu Wit. Saya tertarik dengan penyusunan critical occupational list nih Bu ya. Mungkin ini langkah pertama kita ya Bu, sebagai suatu unit baru. Jadi kita harus menyusun critical occupational list. Nah, pertanyaan saya Bu, langkah-langkahnya apa? Kalau dari penjelasan Ibu tadi, saya melihat bahwa arahnya lihat dulu visi organisasi. Gitu Bu. Berarti apakah kita memetakan dulu visi organisasinya apa, misinya apa, program-programnya apa, mana yang program prioritas, itulah critical program. Berarti kalau critical program itu kita akan lihat lagi occupational-nya apa di program-program itu, fungsinya apa. Ya Bu, apakah begitu? Yang pertama itu. Nah, tadi saya lihat lagi, Ibu ada yang pengembangan kompetensi ya sebelah kanan dan sebelah kiri itu Bu. Teknik dan manajerial dan fungsionalnya tadi. Berarti di dalam satu orang, satu individu, bisa dua-duanya ya Bu. Karena dia bisa teknis program, dia bisa juga fungsionalnya misalnya Anja, dia juga bisa leadership-nya dia, kena semua gitu. Nah, bagaimana memetakan ini
ketika sudah kita temukan critical occupational-nya, mana yang kita harus prioritaskan dulu pengembangan kompetensinya, Bu. Gitu. Jadi mungkin itu Bu, langkah awal kami sebagai satu unit baru, bagaimana menyusun critical occupationalist-nya ini, Bu. Makasih, Bu. Oke, makasih Bu Wit. Tadi Bu Wit udah menceritakan berarti udah bisa. Iya Bu, betul sekali Bu Wit prosesnya seperti itu. Dan tadi Pak Yuli Karmen tadi sebenarnya menginformasikan dulu sudah pernah gitu. Itu adalah harta Bapak Ibu. Jadi dilihat lagi, disesuaikan dengan yang baru, menurut saya kawan-kawan bisa menghemat waktu. Tapi betul sekali Bu, kalau kami pasti kita lihat RPJMN Bu, karena kami nasional ya, Bangkom nasional. Kalau kawan-kawan ya yang bolehlah RPJMN yang terkait dengan Kementerian Kesehatan itu apa pasti ada, kayaknya ada deh karena prioritas. Terus masuk ke Kementerian Kesehatan, betul sekali arah kebijakan sampai menjadi program utamanya apa, prioritasnya seperti apa. Ketika prioritas sudah ketemu, dicari memang baru masuk ke jabatan-jabatan yang okupasional yang sifatnya kritis tadi, Bu. Jadi dari situ sebenarnya oke. Baru nyari orangnya, Bu. Pemetaan kompetensi yang ada di Kementerian Kesehatan. Oke, kita mau nyari nih. Akan sangat bagus ketika teknis, inti, dan sebelah kanan ini nyambung. Gitu. Orangnya ternyata pada orang yang sama nih. Gitu. Oke, baru dilihat gitu. Di mana dia kompetensinya gitu. Apakah cocok atau belum cocok? Kalau belum, pengembangannya bentuknya seperti apa? Nanti kan ketahuan dia di posisi yang mana gitu. Kalau biasanya ketika kita mengambil untuk yang kritis ini, pastikan jangan di box 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 saja kadang kita jarang gitu. Kalau kami di LAN biasanya kalau suksesor kepemimpinan itu 7, 8, 9, itu suksesor. Pasti dia masuk yang kanan tadi gitu. Kemudian ketika masuk ke teknis dan lain-lain, untuk prioritas organisasi ketika nyari orangnya, pastikan 5, 6, 7 ke atas gitu. Terserah sih kalau nanti banyak yang sudah ke 6, ya ambil aja 6 ke atas gitu. Karena apa? Untuk kawan-kawan yang ada di box bawah ini lebih selesaikan masalah kompetensi dan kinerjanya saja gitu. Karena apa? Kalau dia ke arah yang strategis, effort kita terlalu banyak, Bapak Ibu. Ya. Jadi basic 20 JP untuk semua yang ada di box, mau box 1 sampai 9 dia. Tapi ketika kita menetapkan orang yang mau untuk mensupport, biasanya ya 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Kalau kami ini semua pegawai sudah tahu boxnya di mana Bapak Ibu. Jadi ada pegawai saya yang di box 4, ada beberapa gitu, kemudian harus diberikan coaching dan juga mentoring gitu. Kita sudah identifikasi seperti apa. Biasanya ya ketika yang kritikal yang kita ambil ya yang box ini, karena kadang kan anggaran terbatas, waktu terbatas, tidak hanya anggaran saja, waktu terbatas dan juga kecepatan dari tuntutan kebutuhan itu yang harus cepat kita jawab gitu. Jadi kalau di tempat kita kawan-kawan itu udah tahu gitu, biasanya mereka kalau dia di box bawah biasanya udah nanya, Bu, terus saya harus bagaimana gitu. Ini sebenarnya juga mendorong orang untuk berkompetisi dengan dirinya sendiri dan orang lain gitu. Beberapa staf saya itu sedikit stres gitu. Kemudian saya katakan, oke, kemarin kenapa seperti ini dan lain-lain, biasanya ke sana. Jadi betul sekali Bu, caranya seperti itu dari RPJMN atau dari visi misi organisasi, program, IKU biasanya yang kita baca ke sana sampai ke prioritas. Dari situ baru kita lihat jabatan-jabatan mana yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu. Kemudian iya, bisa satu orang itu bisa dua-duanya, Bu. Karena kalau kita di 7, apalagi di 7, 8, 9 itu tidak hanya yang kanan, Bu. Kiri juga ketika dia mau di mana gitu loh. Jadi kalau kita ketika promosi atau suksesi di 7, 8, 9 ini,
biasanya juga sudah dilihat dia secara teknis itu di mana gitu. Jadi kalau kami kan 2 kali muter baru boleh meng-hire lebih atas ya, secara jadi ada kualifikasi, ada kompetensi Bapak Ibu. Rekam jejak dan lain-lain itu sebenarnya masuk di kualifikasi bukan kompetensi gitu. Ini juga digunakan gitu. Jadi ke sana. Jadi sangat dimungkinkan satu orang itu di 2 kaki tadi gitu. Teknisnya juga dapat, yang di sisi manajerial juga sosial kultural. Yang kanan ini kecuali yang kepemimpinan sebenarnya kan generik Bapak Ibu. Ya, kecuali kepemimpinan dan fungsional ya. Sosial kultural, kemudian transformasi dan teknis ini kan sebenarnya generik sifatnya. Gitu. Kalau yang kiri bukan generik, dia teknis gitu. Generik itu sebenarnya dikuasai oleh semua orang. Dikuasai. Sosial kultural sama Bapak Ibu, semua dimanapun jabatannya ada. Kemudian transformasional, inovatif, kreatif, sebenarnya juga semuanya, semua orang juga harus memiliki itu. Kemudian yang ketiga, yang generik lagi adalah ada beberapa teknis. Teknis itu kan yang mendukung kita bekerja. Penguasaan terhadap teknologi, penguasaan terhadap bahasa asing, penguasaan terhadap apa ya, kalau integritas nanti kan kita sudah school sudah masuk ke sana. Jadi yang menunjang pekerjaan biasanya kelompok teknis ini sifatnya generik gitu. Mungkin itu Bu, jadi memang iya ada beberapa orang yang di dua-duanya ini butuh gitu. Kalau yang fungsional ini memang kalau fungsionalnya adalah bisa lintas, dia masuk di kanan gitu. Cuma ketika fungsionalnya hanya ada di teknis itu ya di situ gitu. Cuma orang itu kan nanti akan ada di situ terus kan, dia nggak akan pindah gitu. Tapi kayaknya jabatan fungsional kecuali kalau perencana kan harus di biro perencanaan. Peneliti juga harus ada di unit kerja peneliti. Tapi kita harus tahu biro perencanaan itu tidak hanya di Kementerian Kesehatan, tapi generik nasional gitu. Jadi jabatan fungsional kenapa ditaruh di kanan itu karena sebenarnya basisnya tidak ke fungsi teknis tadi. Ya Bu, itu jawaban saya Bu Widya. Terima kasih Ibu memberikan insight sendiri bagi kami yang baru ini Bu. Makasih. Terima kasih Ibu Erna. Bapak Ibu, kami persilahkan. Masih ada waktu. Ya Bu, Bu Diah Bu. Ya, silakan Ibu Diah. Makasih Bu Erna. Pertanyaan saya yang pertama, berarti apakah setiap tahun Bu kita bisa membuat kompetensi baru ya Bu? Kalau lihat seperti itu, karena kan sebenarnya kalau dilihat dari Permenpan 38 itu sudah ada standar kompetensi ASN Bu. Tapi ini tadi saya lihat kompetensi yang di segitiga kanan itu lebih ke kompetensi transformasional, kompetensi kepemimpinan, apakah kita perlu membuat kompetensi baru atau seperti apa? Itu yang pertama Bu. Lalu yang kedua, nanti kaitannya dengan pengembangan karir Bu, tadi Bu Erna sampaikan. Apakah Dilan itu membuat pola karir tersendiri Bu? Karena kalau mengikuti pola karir sepertinya sudah baku seperti itu ya Bu, ada yang vertikal, diagonal, instansion seperti itu. Apakah Dilan misalnya maksud saya gini, pola karir seseorang bisa menjadi direktur atau deputi Bangkom harus ke sini dulu stepping stone-nya. Apakah seperti apa Bu kalau Dilan? Lalu yang ketiga Bu tentang individual development plan. Itu apakah Dilan juga sudah menggunakan IDP dan di mana nanti penggunaannya di irisan manajemen talenta dan Bangkom ini. Makasih Bu. Yes, terima kasih banyak Bu Diah. Pertanyaan yang kedua dulu saya jawab. Apakah Dilan ada pola karir? Kami ada perlan pola karir. Prosesnya panjang Bapak Ibu. Karena ini kan kayak janji ya Bu ya. Karena stepping stone gitu loh. Misalnya sudah jelas kalau saya waktu itu peneliti, sekarang udah dipindah di BRIN lah. Misalnya analis kebijakan gitu.
Analis kebijakan ketika dari pertama sampai ke utama apa yang harus dilakukan, kalau dia mau zigzag apa yang harus dilakukan. Itu ada Bu, kita ada perlan tentang pola karir. Jadi kalau perlan pola karir itu kan ada kualifikasi dan kompetensi yang harus tercermin di situ gitu. Kalau kualifikasi kan misalnya persyaratan sudah ikut diklat berapa kali, sudah muter berapa kali yang gitu-gitu. Ada Bu, jadi kami ada untuk perlan pola karir itu ada gitu. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, apakah kita harus membuat standar kompetensi baru? Standar kompetensi yang ada di Permenpan 38 itu untuk ASN kan memang dibedakan menjadi 3. Kompetensi teknis, sosial kultural, dan kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ditutup dengan 6 ya Bu, kalau nggak salah 6 atau 8, kayaknya 6 deh. Standar kompetensi, kemudian kompetensi sosial kultural, masing-masing jabatan sebenarnya ada 1, tapi terjemahnya beda-beda kan gitu. Kemudian ada kompetensi teknis, yang kompetensi teknis ini ditentukan oleh organisasi. Nah, Bapak Ibu, kalau riset itu mengatakan bahwa suatu kompetensi itu akan stay sekitar 2 tahun di orang. Kenapa itu riset itu muncul? Karena riset ini sebenarnya valid, sangat valid, ketika mengatakan 2 tahun karena ada perubahan gitu. Bahkan kalau sekarang saya mengatakan jangan-jangan udah nggak valid lagi, itu cuma belum ada penelitian terbaru gitu. Kompetensi kita ketika bekerja itu jangan-jangan semakin pendek karena apa? Perubahannya semakin cepat gitu. Kalau perubahannya cepat, kompetensi kita stay di sini. Misalnya saya mengatakan saya pinter, kemudian saya diem, tuntutannya berubah, organisasi berubah. Saya diem saja, ya saya nggak relevan lagi gitu. Jadi dalam konteks apakah kita harus mengupdate kompetensi kita? Iya. Cuma jenis kompetensi ini kan dibatasi menjadi 3 tadi, Bu. Kompetensi manajerial misalnya di situ ada decision making gitu. Nanti disesuaikan decision making yang terbaru itu seperti apa? Biasanya nanti kalau kita menerjemahkan standar kompetensi menjadi indikator kompetensi menjadi dasar menyusun kurikulum. Jadi decision making-nya yang stay tetap. Tapi di dalam decision making ini ada perubahan-perubahan gitu. Misalnya dari sisi dulu pengambilan keputusannya pakai ini, sekarang teknik terbaru berbasis teknologi seperti ini. Jadi decision making-nya stay. Nah, justru yang banyak perkembangannya dan harus sering berubah adalah yang teknis, Bu. Karena apa? Teknis, kebutuhannya berubah, teknologinya berubah gitu loh. Nah, dan ini kan memang dibuka, Bapak Ibu, dibuka kepada kawan-kawan untuk menyusun kompetensi teknis. Kita tidak berbicara fungsional dulu ya, kita berbicara function gitu. Jadi pastikan yang teknis ini ya benar-benar yang berubah banyak disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi yang lain sebenarnya juga berubah, tapi bukan dari sisi basic kompetensinya itu masih sama, tapi ketika kita menyusun indikator, ketika mengembangkan program pengembangan kompetensi, saya yakin disesuaikan. Ya decision, tapi di sini isinya pasti berubah gitu. Jadi lebih ke sana. Kalau saya kemarin, kami setiap 2 tahun kan job fit, Bapak Ibu. Saya di jabatan ini 2 tahun. Saya sekitar sebulan yang lalu job fit gitu. Nah, ketika job fit ini, ya standar kompetensi mereka sudah dapat sudah tahulah standar kompetensi. Saya ditanyainnya juga pasti ke situ gitu. Ke situ dalam arti apa? Misalnya dari sisi kompetensi manajerial yang sudah ditetapkan oleh Menpan gitu, apa sih yang terbaru dari kompetensi yang ada di sini? Ya kemudian kita sebutkanlah apa gitu. Jadi tetap kompetensi itu secara generiknya sama, tapi perubahan dari kompetensi itu tetap terjadi gitu, yang tadi bahkan 50% gitu. Kalau saya dulu ilustrasinya gini, sama-sama memfotokopi ketika saya bergabung di STIA pertama kali tahun 1997, udah lama banget. Saya di bidang akademik, ngopi soal mahasiswa itu pakai stensil. Kemudian pakai fotokopi.
Sekarang fotokopinya udah berbeda lagi gitu. Kalau saya mempertahankan dengan fotokopi yang lama ya udah nggak jalan lagi gitu. Jadi lebih ke sana, tapi intinya kan sama, menggandakan dokumen gitu. Cuman ininya berbeda gitu. Jadi mungkin ilustrasi sedikitnya lebih ke sana, Bu. Jadi iya, memang kompetensi ini kalau dibiarkan stay pasti nggak relevan, Bapak Ibu. Jadi memang harus dilakukan penyesuaian. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang individual development plan. Iya, Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita sudah mengadopsi pola karir, pegawai itu kan tahu, Bapak Ibu. Kayaknya nggak ada cita-cita kecuali yang konyol gitu, bahwa cita-cita saya menjadi PNS titik. Ya sudah jadi PNS terus. Pasti setiap orang ingin memiliki karir gitu. Ketika kita sudah punya pola karir, biasanya kan udah tahu. Tertinggi, kita kan kemarin juga, tapi udah agak lama sih Bapak Ibu, berdiskusi. Karir tertinggi seorang PNS itu di mana sih gitu? Apakah jadi deputi dirjen atau jadi sekjen gitu? Kalau di daerah karir tertinggi PNS kan sekda provinsi, benar nggak Bapak Ibu? Nah, kalau nasional apa? Kalau nasional apakah sekjen atau deputinya gitu. Nah, kita juga punya cita-cita gitu. Cita-cita saya, apakah saya cita-citanya berhenti JPT Pratama atau JPT Madya atau di jabatan fungsional utama. Mungkin ada kawan-kawan yang saat ini saya Widya Iswara gitu. Tapi saya nanti kalau sudah Madya, saya mau ikut meramaikan di JPT gitu. Nggak apa-apa gitu. Jadi dia akan melihat gitu karirnya, stepping stone-nya dia, development plan dia itu seperti apa. Oke, saya fungsional dipercepat 2 tahun dalam pangkat jabatan misalnya, karena dia pengen cepat gitu, 1 tahun jabatan 2 tahun pangkat, berarti pokoknya ketemunya 2 tahun saya harus sudah naik ke muda. Saya pindahnya akan ke Madya nih. Kalau Madya JPT Pratama nih. Kalau JPT Pratama saya harus Madya nih. Saya percepat juga. Apa yang harus saya lakukan, pelatihan apa yang harus saya lakukan, kegiatan apa yang harus saya lakukan, angka kreditnya dipercepat dengan cara apa. Kemudian ketika Madya, dia harus memastikan masuk di kelompok suksesi kan, berarti kinerjanya kan harus bagus gitu. Kemudian dia udah masuk ke sini, berarti saya harus ikut pelatihan kepemimpinan tingkat 2 gitu. Dari jabatan fungsional kan dimungkinkan gitu. Meskipun nanti irisan dengan manajemen talenta, apakah saya masuk di box 789? Kalau box saya box 5 apa yang harus saya lakukan kan gitu. Kalau box 5 terus, jadi dia punya development plan. Kalau mentok nggak bisa masuk 789, apa yang harus saya lakukan? Berarti saya nggak masuk kelompok suksesi. Ketika organisasi sudah menerapkan manajemen talenta kan juga nggak bisa terus nangis ya Bu ya. Kita yang harus berusaha gitu. Oke, kalau ini nggak ketemu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi individual development plan kalau di lembaga administrasi negara belum diwajibkan, mungkin ini hanya beberapa orang yang concern yang tahu tentang manajemen SDM gitu. Biasanya mereka tahu gitu. Dan mereka biasanya yang mengkritisi sistem kita gitu. Kenapa begini, kenapa begitu gitu. Karena kadang manajemen talenta kan harusnya transparansinya tinggi ya Bu ya. Ada di beberapa sisi yang manajemen talenta ketika sudah masuk promosi ditambah ada rekam jejak kan Bapak Ibu. Rekam jejak ini yang kadang dikuantisir itu agak susah gitu. Jadi beberapa ke sana. Jadi kalau individual development plan kayaknya kalau saya harus jujur mengatakan di kami pun belum banyak pegawai yang aware dengan individual development plan ini. Mereka lebih mengacu kepada plannya manajemen talentanya organisasi, tapi dia biasanya follow up gitu. Lebih didikte oleh organisasi sih Bu, dalam tanda kutip ya Bu, kayak saya. Saya itu dosen Bapak Ibu pertama kali sesudah sekolah, saya kembali aktif, saya jadi dosen gitu. Dosen saya lektor waktu itu, kemudian saya dimasukkan ke eselon 4. Nggak ada pilihan Bapak Ibu, nggak mau gitu, nggak ada gitu. Waktu itu kan juga belum development plan, pola karir dan lain-lain, nggak ngerti lah. Kita ngikut aja gitu. Nah, apa yang terjadi dengan saya?
saya di situ terus dan saya tidak berpikir tentang karir saya secara pribadi. Ketika saya di eselon 3, ada kawan saya yang ada di tempat saya yang peneliti, dia lebih cepat Bapak Ibu untuk syarat mengikuti biddingnya JPT Pratama. Akhirnya dia duluan gitu. Nah, ini kan secara di beberapa sisi saya dari waktu ketinggalan, tapi ada hal lain yang saya peroleh gitu. Saya stay di sini, tapi ternyata ketika sudah sama gitu, ya berbeda gitu. Jadi memang berbeda jalur ini gitu. Cuman individual development plan memang belum terinternalisasi sih, belum banyak yang aware. Jadi ngikutin arusnya kantor aja, diapain kantor manut gitu ya Bu ya. Tapi sebenarnya kalau kawan-kawan di fungsional ini lebih fleksibel. Kalau kita di manajerial kan terikat di dalam aturan-aturan yang sangat rigid gitu. Tapi yang fungsional ini kan bisa mempercepat, bisa memperlambat dirinya sendiri gitu. Jadi keuntungannya di fungsional ke sana gitu. Mungkin itu Bu Dia. Terima kasih. Bu Dia. Baik, terima kasih Bu Erna. Pertanyaannya tadi sudah bertubi-tubi. Saya kira karena waktu ya, mungkin kita bisa akhiri diskusi ini. Saya kira ini forum yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Erna, kemudian direspon oleh teman-teman semuanya. Ibu Erna, mohon maaf pertanyaannya banyak karena memang teman-teman juga belajar. Teman-teman juga ingin belajar dan dihadapkan pada tantangan yang luar biasa. Kalau kemarin kita hijrah Isra Mi'raj, mungkin ini teman-teman sedang berhijrah, move on dari zonanya nyaman mereka di tempatnya masing-masing. Sekarang mereka berhijrah di tempat yang baru, berkawan baru, dan dengan konsep-konsep tantangan yang baru, dan tentu arahan pimpinan yang cukup menantang. Ini saya kira bekal kami ini, keberanian dan niatnya. Bu Erna, terima kasih. Tadi Bu Erna juga sudah menjelaskan tentang konsep-konsep yang luar biasa. Dan terima kasih juga sudah di-share ininya, bahannya. Saya kira nanti beberapa poin akan menjadi pertimbangan kami untuk kami acu dan kami terapkan ya Bu Erna. Pembelajaran ini luar biasa, menjadi bekal kami. Kemudian tadi juga diingatkan tentang jangan lupa bukan hanya kinerja, bukan hanya kompetensi, tapi juga dilihat tujuan, visi misi dari organisasi ini apa. Tadi terima kasih itu diingatkan. Jadi bukan hanya kinerja dan kompetensinya, begitu ya. Jadi kalau Kementerian Kesehatan sekarang punya transformasi, saya kira itu harus masuk transformasi sistem kesehatan. Ini harus masuk. Kemudian kalau negara punya ASN Smart gitu ya, ini juga harus mewarnai untuk kita ini kan juga, walaupun aturannya sudah lebih lengkap begitu ya. Ini saya kira hal-hal yang penting untuk kita diingatkan maunya kemana, arahnya kemana. Kemudian tadi diingatkan juga ada pertanyaan juga dari Pak Taufik tentang pelatihan. Jadi kan konsepnya 10, 20, 70. Nah ini, saya kira ini bagus sekali ya. Pelatihan, pendidikan, 10, 20-nya tadi mentoring, coaching, kemudian 70-nya branded learning-nya di lapangannya seperti apa, UJT dan lain-lain. Beberapa hal yang kita diskusikan juga sangat menginspirasi, misalnya coach, mentor, jabatan kritikal, grouping function, ya. Dan kemudian kompetensi teknis yang tidak seperti dulu. Tadi saya ingat sekali Bu narasumber menyampaikan tentang VUCA ya, VUCA dan bagaimana agile itu tadi juga disinggung, bagaimana menghasilkan orang-orang yang agile nantinya begitu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan forum ini sangat bermanfaat ya pastinya buat kami Bu Erna. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Erna dan paparannya. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses dengan hal-hal yang dilakukan, baik untuk LAN maupun untuk bangsa Indonesia tentunya. Terima kasih. Ibu Erna ada closing statement-nya, kami persilahkan Ibu. Nggih.
Terima kasih banyak Bu Trisa. Selamat bergabung di pusat yang baru untuk pengembangan kompetensi ASN, khususnya di Kementerian Kesehatan, tapi saya yakin umumnya juga nanti kita menyangkut kepada ASN yang ada di bidang kesehatan, kan tidak hanya di Kementerian Kesehatan. Saya yakin tersebar di seluruh Indonesia. Semoga ini memberikan kontribusi yang baik untuk menempatkan ASN menjadi ASN yang kompeten dan berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. Transformasinya membutuhkan bantuan dari kawan-kawan. Saya yakin pusat ini akan membantu banyak untuk mentransformasi pengembangan kompetensi di Kementerian Kesehatan. Jadi monggo silahkan kalau nanti ada yang ingin dimintakan email, WA, monggo saya persilahkan apapun yang ada, karena kita berada di dalam satu gelombang. Saya yakin ketika semakin banyak orang yang memikirkan tentang ASN di Indonesia, semakin ringan beban ini dan tujuan dapat segera tercapai. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Trisa, Bapak Ibu semua, terima kasih atas pertanyaan, sharingnya yang sangat-sangat luar biasa pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Ibu kita narasumber. Pakai ikon dong, pakai ikonnya. Terima kasih. Makasih banyak Bapak Ibu. Izin saya, Bapak Ibu, izin leave. Selamat menjalankan aktivitas lagi. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, izin. Bu. Terima kasih. Sudah live ya, Ibu? Sudah live? Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya dan diskusinya yang sangat hangat luar biasa. Sampai jumpa nanti pukul 13. Kita akan ada sharing session gelombang kedua dengan BKN. Pak Taufik, kami undang kembali nanti, kami share linknya ya. Terima kasih. Jangan lupa absen kata panitia. Bu Ella, perpisahan ya dengan Bu Tasya. Iya Ibu, hari ini. Oke. Terima kasih semuanya. Kita live dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.